belajar coding dan artificial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Proktes Ngeces, ngobrol cerdas. Pada hari ini ada topik yang menarik sekali yang biasanya di film-film, namun sekarang sudah ada di dunia nyata. Apakah itu? Coding dan kecerdasan artifisial. Hari ini saya ditemani dua teman hebat saya. Yang pertama Ibu Ida. Halo. Yang kedua Ibu Uni. Hai. Hari ini kegiatan kita akan membahas apakah KKA, kecerdasan artifisial, bisa menjadi mitra kita atau dapat mengganti manusia. Kira-kira menarik tidak, Bu? Nah, ini topik yang sangat menarik yang kita bahas ya Bu ya, bahwa coding dan kecerdasan artifisial itu sangat penting dan tentunya bisa jadi mitra kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan begitu Bu Anik, Bu Unik? Ya, betul sekali. Jadi kalau bicara mengenai KKA atau coding dan kecerdasan artifisial itu sudah sangat canggih sekali ya. Iya. Pokoknya di berbagai macam pendidikan semuanya itu sangat canggih sekali. Tapi ya perlu kita waspadai juga, ada beberapa sisi negatif. Oke, kalau kita sudah mulai tertarik dengan materi hari ini, kita bahas terlebih dahulu kira-kira positifnya KKA itu apa sih, kecerdasan artifisial? Tentunya pertama dari segi pendidikan ya, nanti akan dibahas oleh Bu Anik. Dari segi kesehatan, nah itu sangat membantu karena beberapa rumah sakit sangat banyak menggunakan AI, dari mulai pendeteksi wajah, kemudian jenis penyakit juga bisa dideteksi oleh Nah, kemudian dari segi otomotif, nah sekarang sudah ada mobil tanpa supir. Iya, betul. Dan bisa jalan sendiri ya. Mobilnya bisa jalan sendiri tanpa supir. Nah, itu sangat canggih sekali itu. Dalam dunia pendidikan juga tentunya sangat canggih juga ya Bu ya. Betul sekali. Menurut saya ya, kita sebagai pendidik ya. Jadi kalau di dunia pendidikan itu yang namanya KKA atau coding dan kecerdasan artifisial itu banyak sekali yang manfaatnya bagi kita, terutama untuk kita para pendidik, yaitu contohnya adalah aplikasi pembelajaran. Banyak sekali sekarang aplikasi pembelajaran, ada Canva ya. Kemudian ada puisi ya, Bu, untuk evaluasi ya Bu ya. Kemudian ada Gamma, pokoknya banyak lah yang nantinya bisa membantu. Termasuk dalam proses penilaian ya Bu. Biasanya juga kita bisa menggunakan Excel untuk menilai. Yang zaman dahulu menggunakan kalkulator membutuhkan beberapa hari ya. Tapi sekarang itu satu hari saja sudah bisa dikumpulkan. Lalu kan Bu Ida itu kurikulum ya, sering terbantu dengan penggunaan apa Bu Ida? Nah, aplikasi apa? Alhamdulillah bisa terbantukan dengan tim tables. Nah, itu yang tadinya menggunakan manual Excel itu sangat rumit. Sekarang tim table itu tinggal memasukkan data gurunya, kemudian jam pelajarannya dimasukkan, nanti akan terdeteksi semua jamnya, ngajarnya di mana, di kelas apa. Nah, itu tidak memakan waktu berjam-jam. Ya, paling lama 30 menit selesai. 30 menit yang biasanya dikerjakan itu berhari-hari baru bisa selesai. Dalam hitungan menit saja sudah selesai. Iya, kalau terbiasa mungkin dalam hitungan menit selesai. Betul-betul yang namanya KKA, coding dan kecerdasan artifisial itu di dunia kerja sangat bermanfaat, yaitu untuk pemanfaatan waktu atau efisiensi. Contohnya seperti data-data yang besar tadi Bu, jadi bisa digunakan. Tadi kita sudah memaparkan ya kira-kira positifnya seperti apa. Tadi Bu Unik sempat bilang tentang kekurangan dari KKA. Kira-kira apa Bu Unik kekurangan dari KKA itu? Di sisi negatifnya ya Bu, kalau untuk sisi negatifnya yang paling jelas itu adalah pengurangan dari tenaga manusia. Nah, sangat kurang sekali ya, nanti akan tergantikan dari penggantian dari robot ya kan, kemudian nanti yang menyebabkan pengangguran yang semakin meningkat. Nah, kalau dari segi siswa ya Bu ya, kalau tetap mengandalkan kecerdasan artifisial dan coding, tentunya ada beberapa yang bisa menurunkan kreativitas anak juga, tapi juga bisa meningkatkan. Jadi ada anak yang beberapa ada yang tergantung dengan aplikasi, tapi tergantung siswanya juga. Kalau siswanya memang benar-benar
mampu, dia juga bisa mengembangkan dari aplikasi itu sehingga bisa menjadi lebih mampu, lebih menguasai. Yang saya lihat itu di pengalaman di kelas-kelas saya, andai kata diberikan tugas, mereka betul, banyak yang betul sampai 100. Namun, yang saya tanyakan kembali, mereka itu jarang memahami dari soal yang telah diberikan. Itu yang kekurangannya. Artinya apa? Siswa itu susah untuk berpikir kritis. Betul. Nah, itu yang menurut ibu-ibu di sini, apakah perlu adanya etika atau regulasi di dalam penggunaan KKA, coding dan kecerdasan artifisial? Ya, tentu harus diawasi. Ya, jadi kecerdasan artifisial dan coding tentu harus diawasi. Kita sebagai guru KKA harus mengawasi jalannya program ini. Tentunya siswa juga harus didampingi dengan baik, ya. Ketika siswa menggunakan aplikasi, nah itu juga kita juga harus mengedukasi, ya, mengedukasi bahwa sebenarnya AI, kecerdasan artifisial itu tidak selamanya jawabannya betul, ya. Jadi ada kesalahan, tergantung dari apa yang kita perintahkan, prompt apa yang kita perintahkan ke dalam aplikasi itu. Iya. Jadi tidak percaya sepenuhnya ya Bu ya. Ya. Dan juga gini Bu, yang sering saya pertanyakan, kalau misalkan dari tadi ya kecerdasan artifisial itu salah, ya siapa yang akan bertanggung jawab? Gitu. Contohnya aja kalau apa yang membuatnya, apa yang penggunanya, atau penggunanya. Contohnya aja kayak di mobil otonom ya. Apabila dia nabrak, lah siapa yang bertanggung jawab? Makanya butuhnya etika ya Bu. Tapi di pelajaran KKA pun ada materi etika, biar siswa kita tidak menyalahgunakan kecerdasan artifisial. Perlu diwaspadai lagi. Iya, kira-kira cukup ya untuk sore ini. Nah, saya tutup. Alhamdulillah kegiatan hari ini, prokes hari ini, ngeces ngobrol cerdas telah selesai. Insya Allah kita ketemu prokes berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.